Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel saya YouTube. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar bareng-bareng tentang cara setting sebuah modem bekas. Kebetulan saya memiliki modem bekas kembali teman-teman. Ini bekas IndiHome ya, yang dulu namanya Speedy, itu ya. Modem dengan merek Huawei. Kita balik di belakangnya, kita lihat tipenya. Tipe dari modem ini yaitu HG532E, itu ya. Modem ini akan saya jadikan sebagai akses point WiFi. Nanti akan saya letakkan di sebuah warung untuk hotspot. Artinya kita bisa dibuat akses point untuk voucheran gitu ya teman-teman ya. Oke, pengen tahu cara settingnya seperti apa? Silakan simak video ini sampai habis. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon dukungannya dengan cara klik tombol like seperti ini ya, jempol. Kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Langkah awal yang harus kita lakukan sebagaimana video-video saya yang sebelumnya, kita seandainya kedatangan tamu modem bekas atau memiliki modem bekas, langkah awal kita harus meriset modem ini dengan tujuan agar IP address dari modem ini kembali ke default gitu ya. Apalagi seperti ini, di belakangnya tidak ada IP addressnya. Cara mengetahuinya teman-teman bisa browsing atau menggunakan CMD nanti ya. Oke, browsing di mbah Google, nanti tanya di Google, silakan browsing aja berapa IP default dari modem Huawei tipe HG532E gitu ya. Oke, kebetulan sudah ada adaptornya. Saya colokkan dulu adaptornya ya. Kemudian kita tancapkan di belakang modemnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga masih normal. Kayaknya lampunya di atas teman-teman ya, kalau modem seperti ini, karena penggunaannya berdiri seperti ini, bukan seperti ini. Oke, kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, kelihatan lampunya ya. Lampunya kelihatan ya, itu hijau. Selanjutnya, seandainya sudah hidup, lampu WLAN ini masih loading, kita tunggu aja. Kalau sudah lampu WLAN hidup, lampu indikator WLAN, di sini ada bacaan WLAN, mungkin teman-teman tidak kelihatan ke lampunya karena mungkin dari kontras cahaya lampu karena malam ya, saya syutingnya. Oke, tidak apa-apa, yang penting lihat di WLAN sudah hidup, kemudian power sudah hidup. Kemudian kita siapkan sebuah tusuk jarum atau sejenisnya. Di belakang ada tombol reset tuh ya, ada bacaan reset. Ini lubang kecil, kita tekan tahan seperti ini sampai lampu indikator semua hidup, agar modem ini kembali ke pengaturan awal, itu ya. Sudah hidup semua, kita lepas. Oke, seperti itu ya. Cara meresetnya, itu lampunya hidup semua. Sudah, gitu aja. Kemudian kita lanjut ke penyetingan. Selanjutnya kita setting ya, teman-teman ya. Cara settingnya bagaimana? Saya kebetulan akan menggunakan kabel LAN. Di sini saya tidak menggunakan koneksi WiFi. Jadi kita colokin dulu sebuah kabel LAN ya, atau kabel UTP. Kita colokin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ya, sudah berganti menjadi logo komputer. Kemudian modem yang tadi kita kan belum tahu apa alamat IP-nya ya. Jadi bagaimana cara mengetahuinya? Ada dua cara. Cara pertama, teman-teman bisa masuk di menu Google atau tanya ke mbak Google, ketikkan aja alamat IP default modem Huawei HG532E. Cara yang kedua, teman-teman bisa tekan Windows R di keyboard ya. Windows diikuti dengan R. Maka akan muncul tampilan run seperti ini. Kemudian ketikkan CMD, kemudian kita enter.
Selanjutnya seandainya masuk di menu CMD seperti ini, teman-teman ketikkan IP config seperti itu tanpa spasi ya, garis miring all, kemudian enter. Kita cari bacaan default gateway, biasanya di atas ini ya, default gateway itu. Jadi modem yang tadi IP defaultnya adalah 192.168.1.254. Oke, sangat mudah ya teman-teman ya. Kita tutup, yang penting kita tahu berapa IP modemnya. Coba kita tes remote. Kita buka menu browser, kita ketikkan IP yang tadi 192.168.1.254. Kita enter. Ternyata betul ya teman-teman ya. Untuk alamat IP defaultnya modem Huawei dengan tipe HG532E, yaitu ini ya, 192.168.1.254. Oke. Untuk username-nya teman-teman ketikkan support seperti ini ya, S-nya kecil ya. Ada yang Huawei menggunakan S besar, tapi di sini kayaknya menggunakan S kecil. Selanjutnya di sini kita ketikkan the word in your hand. The word in your hand, kecil semua. Kita login. Ternyata tidak bisa support ya, mungkin ada tulisan. Kita login. Nah, ternyata bisa teman-teman ya. Tadi keliru tulisan. Kemudian kita di sini ada bacaan klik here. Oke. Jangan simpan. Selanjutnya ini tampilan modemnya ya, teman-teman ya. Kemudian kita langsung masuk di basic di sini. Di sini ada banyak pilihan, internet R, dan selanjutnya internet TR069, ODL, internet B777 gitu ya. Tapi di sini sudah ada connection type-nya. Ada yang di atas, yang paling atas IPOE, di sini bawahnya ada PPPoE, DJ. Sesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman masing-masing ya. Oke. Kebetulan saya akan menggunakan sebagai mode bridge. Jadi untuk yang lain ini, yang di atas akan saya hapus. Caranya kita pilih select yang di atas, kemudian di sini di menu sebelah kanan ada bacaan remove. Kita remove. Kemudian kita oke. Oke, sudah terhapus. Sebenarnya teman-teman menggunakan PPoE jangan dibuang ya. Kemudian saya juga akan membuang koneksi PPoE ini karena saya tidak memerlukan. Kita remove. Oke. Jangan simpan. Sudah ya. Sekarang tinggal ada dua one connection ya. Jadi kita pilih aja. Atau seandainya teman-teman buat baru boleh. Di sini tinggal klik new. Klik new ya. Di sini klik new. Kemudian teman-teman boleh terserah. Bisa VPI atau VTI-nya diisi terserah. Bisa 8 atau 88 sebagaimana yang di atas ini. Kemudian di sini kita checklist semua seperti itu. Seandainya teman-teman ingin membuat baru. Itu ya. Kebetulan saya tidak ingin membuat baru, jadi saya pilih yang ada aja. Anggap aja yang ini ya, yang bawah. Tinggal kita checklist saja. Port bindingnya kita pilih LAN 1, LAN 2, LAN 3, dan LAN 4. Kemudian SSID kita pilih yang SSID nomor 1. Gitu ya. Selanjutnya kita submit. Untuk yang ini biarkan checklist saja. Kemudian kita submit. Tidak bisa. Ternyata hanya boleh memilih satu SSID teman-teman ya untuk modem ini. Coba ya, LAN-nya perbinding hanya saya pilih satu, kemudian SSID-nya saya juga pilih satu. Submit. Ternyata mau teman-teman ya. Jadi
untuk modem Huawei HG532E, port binding boleh memilih satu saja, gitu ya. Oke, ini sudah disubmit. Kemudian kita masuk di LAN. Nah, untuk di LAN di sini teman-teman tinggal sesuaikan dengan IP mikrotiknya, satu kelaskan, gitu ya. Seandainya IP mikrotiknya itu teman-teman 192.168.1.1, maka di sini boleh diisi terserah, bisa 100 ataupun yang lain, gitu ya. Seandainya IP mikrotiknya teman-teman itu 192.168.100.1 seperti ini IP mikrotiknya ya, maka di sini boleh diisi 10. Pokoknya satu kelas, gitu ya. Oke. Kebetulan IP mikrotik saya yang saya gunakan 50.50.50.1. Ini IP mikrotiknya punya saya, teman-teman ya. Kok lebih? Jadi di sini saya kasih 50.50.50.100 gitu ya. Oke. Kemudian kita buang checklistnya yang di bawah, di DHCP servernya kita buang checklistnya. Kemudian kita submit, tes submit ya, apakah mau atau tidak. 50.50.50.100 gitu ya. Coba kita reload. Kalau sudah gagal berarti sudah berhasil. Oke, loadingnya sudah lama ya. Jadi kita ganti lagi di sini. Caranya klik kanan, nah itu ya. Tenggang waktu tersambung habis ya. Jadi gambar di taskbar bawah yang bergambar komputer kita klik kanan, kemudian kita open network and sharing center. Selanjutnya kita masuk di Ethernet di sini ya. Ethernet. Oke. Ethernet status kita masuk di properties di sini. Kemudian kita pilih Internet Protocol version 4 buka kurung TCP garis miring IP versi 4. Kita pilih, kita select, kemudian kita properties. Selanjutnya kita pilih yang use the following IP address di sini ya. Ini sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Kita satu kelaskan dengan IP yang tadi. Tadi IP-nya 50.50.50.100 gitu ya. Di sini saya kasih 50. IP laptop ini akan saya kasih 50.50.2 gitu ya. Kemudian untuk subnet mask kita pilih 255.255.255.0. Oke. Kemudian kita oke. Kita close. Kemudian kita kembali ke halaman browser lagi. Di sini kita ketikkan 50.50.50.100. Kemudian kita enter. Oke, teman-teman ya, sudah bisa. Selanjutnya kita ketikkan support. Passwordnya the word in your hand. Enter. Oke, ternyata bisa ya. Kemudian kita kembali ke basic, ke menu LAN. Ternyata yang disimpan cuma yang di atas ya teman-teman ya. Untuk yang di bawah tidak tersimpan. Jadi kita buang checklistnya, kita buang ya. Tujuannya agar tidak bentrok dengan DHCP punya mikrotik gitu ya. Jadi DHCP yang untuk mode access point itu DHCP-nya kita tidak memerlukan karena nanti akan diikutkan ke DHCP punya mikrotik. Kita buang checklistnya, selanjutnya kita submit. Sudah. Seperti ini, modem ini sudah bisa digunakan sebagai access point teman-teman ya. Yang di bawah juga saya buang. Ini DHCP optionnya juga saya buang ya. Submit. Kemudian kita reload, tes ya, reload ya. Oke, sudah tersimpan. Kemudian di bawahnya setelah LAN kita masuk di WLAN. Oke, di sini tinggal kita memberikan sebuah nama pada modem yang tadi. Oke, modemnya kita pilih 802.11b/G/N ya. Channelnya terutama ya, region tetap Indonesia. Channel kita pilih, tentukan aja, bisa 10, bisa 8, terserah teman-teman ya.
sesuaikan dengan kondisinya teman-teman masing-masing. Saya pilih channel nomor 1. Transmit powernya tetap ya 20. SSID index kita pilih SSID nomor 1 gitu ya. Kita ganti aja namanya Basmalah, kebetulan punya saya Basmalah namanya teman-teman ya. Hotspot 22. Selanjutnya MJS kita pilih auto aja. Bandwidth kita pilih yang 20. Buat interval long aja. Security mode kita pilih open. Oke. Kenapa kok saya pilih open? Karena nanti menggunakan halaman login gitu ya. Oke. Kemudian kita submit. Oke. Kemudian kita masuk di menu DSL, apa saja isinya tidak usah kita setting. Di menu advance apa saja isinya tidak usah kita setting. Firewall tidak usah kita setting. Oke, kita ganti password. Langkah terakhir kita ganti password aja teman-teman ya. Masuk di maintenance, kemudian masuk di akun. Tadi username-nya support, dan passwordnya the world in your hand. Sekarang kasih password yang baru seperti ini. Ini cuma sekedar contoh ya teman-teman ya. Kenapa kok harus diganti? Karena biar tidak diotak-atik oleh orang lain gitu ya. Kemudian kita submit. Kemudian kita oke. Simpan. Kita masuk lagi menggunakan password yang baru. Support. Kemudian kita login. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah berhasil ya. Kemudian saatnya kita testing. Oke, apakah modem ini bisa berjalan menggunakan mode access point-nya? Kita lihat bareng-bareng. Itu yang modemnya ya, teman-teman ya. Sudah saya tancapkan ke sebuah LAN ya. LAN ini menuju ke hub ya, ke hub Mikrotik. Oke, kita tes lagi apakah bisa mengakses sebuah internet. Kita menggunakan koneksi WiFi ya. Tadi saya beri nama Basmalah Hotspot 22. Basmalah Hotspot 22. Oke, ini ya. Kita masuk di sini. Sebentar teman-teman. Tadi kayaknya ada yang lupa di IP-nya ya. IP-nya masih belum saya ganti. Takut berpengaruh. Kita kembalikan ke otomatis. Oke, kita masuk di Basmalah Hotspot 22 ini ya. Checklist connect automatic, kemudian kita connect. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bisa? Alhamdulillah bisa teman-teman ya. Itu ya. Ternyata bisa. Kita tes saja. Kebetulan sudah ada akunnya. Kita login. Oke. Ternyata bisa teman-teman ya. Alhamdulillah. Kita tes YouTube. Oke, ternyata bisa teman-teman ya. Seperti itu ya. Cara setting modem Huawei tipe HG532E sebagai mode access point. Modem bekas IndiHome, tapi lumayan lah untuk dibuat bisnis receh. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jika ada pertanyaan, kita sharing di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.